Racikan Berita. Tetapi karena mengingat dia adalah masih keponakannya Mahfud MD, saya kasih kesempatan. Khairul Anas. Ya, namanya Khairul Anas Sirekap. Terlalu tinggi dindingnya ya. Gak apa-apa lah segini ya. Masih masuk kameramen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget ya, masuk ke ruangan ini saya kira sudah anti Pak Prabowo semua. Ternyata hatinya masih Prabowo semua. Saya karena orang IT, saya mungkin sedikit mewakili Pak Menteri Roy Suryo, karena tadi kan tidak membawakan soal IT ya. Saya kebetulan satu tim di banyak hal dengan Pak Roy Suryo, saya panggilnya Mas Menteri ya. Beliau ini kan salah satu menteri termuda di masanya, jadi saya panggil Mas Menteri sampai hari ini. Mudah-mudahan segera jadi menteri ya, nanti reshuffle ya. Amin, amin. Nah, di ruangan ini saya rasa banyak yang pantas jadi menteri. Amin, ya Allah. Dari yang tadi awal, yang pembicara awal, termasuk Bang Refli, Pak Said Didu, Amin. ya. Saya rasa di top of mind Pak Prabowo tuh ada nama-nama ini. Amin, amin. Cuma kondisi saat ini mungkin masih sulit gitu. Doakan aja, doakan. Ya, doakan. Tapi harus setelah itu harus saja. Iya. Kita ngirim sebanyak-banyaknya, gitu ya. Ada tadi sudah pulang. Prinsipnya gini, kita pernah punya Menteri Kominfo kemarin. Ternyata kasus ya. Semuanya berkasus ternyata gitu. Tapi saya bisa membayangkan posisi Pak Prabowo itu bagaimana menyeimbangkan. Dari sudut IT, ibarat saya punya laptop itu sudah banyak virusnya. Ketika mau install antivirus saja sudah susah. Pernah ya ada yang laptopnya kemasukan virus, pernah ya? Itu ada trojan kadang ketika kita online ada yang menawarkan install aplikasi, katanya di dalam laptop kita ada virus, sehingga kita harus mendownload itu. Nah, Pak Prabowo itu ibaratnya sekarang bekerja dalam laptop yang sudah banyak virusnya. Dan aplikasi-aplikasi yang dijalankan di situ nggak sesuai dengan spek, gitu. Nggak sesuai dengan spek. Sekarang gini, mungkin ada yang punya iPhone, ada yang punya Android ya. Kalau aplikasi APK itu cocoknya kan di Android, diinstal di iPhone nggak cocok. Nah, apa yang disebut di iPhone itu kan iOS, kalau di Android itu yang di Samsung dan lain-lain itu Android ya. Aplikasi Apple diinstal di Android nggak cocok. Aplikasi Android diinstal di Apple juga nggak bisa. Nah, itu namanya operating system. Apa yang dipidatokan Pak Prabowo pada saat pelantikan itu adalah operating system. Sedangkan menteri yang dilantik itu adalah aplikasi yang dijalankan di atas operating system itu. Bisa kompatibel, bisa tidak. Gitu ya. Kalau saya install aplikasi game dalam suatu platform atau dalam suatu hardware yang hanya RAM-nya 4 GB, itu nggak bakal jalan hari ini. Gitu. Terus kenapa dipaksakan misalnya? Ya tadi itu sudah install di dalam, sudah ada. Gitu. Jadi kita tuh seperti memberikan Pak Prabowo sebuah laptopnya sudah diisi dengan berbagai program, sudah banyak trojannya, sudah banyak virusnya. Mau install antivirus saja sulitnya minta ampun. Tapi itu bisa sebenarnya kalau ada antivirus yang memang canggih dan memang dia memang antivirus, bukan pembuat virus. Bukan pembuat virus yang membuat antivirus itu. Caranya memang harus yang license. Kalau bicara misalnya penegakan hukum, ya kasih ke yang ngerti hukum. Mau mengatur Kominfo, kasih ke yang ngerti Kominfo. Di sini ada Pak Menteri, calon Pak Menteri kan? Amin. Yang ngerti gitu loh. Jadi dari urusan
bagaimana tingkatan user sampai tingkatan hackernya itu paham. Ada orang yang cuma paham di tingkat user, dia nggak ngerti di belakangnya diceritain apa aja oleh yang dibilang ahli itu, dia percaya. Oh, sudah dihapus katanya, sudah dicegah semua situs judol misalnya, judi online. Menurut cerita seperti itu dia percaya karena dia nggak ngerti tingkat hackingnya, tingkat aras paling bawah atau paling atasnya. Jadi kalau dalam programming aras paling bawah tuh justru paling tinggi, gitu. Tapi untuk bahasa umum itu paling atas gitu. Jadi seorang menteri itu harus ngerti semuanya. Kalau bicara hukum tata negara, misalnya Bang Refli, kalau tiba-tiba dikasih ke Bang Edi, walaupun narasinya sama, bakalan banyak perkeliruannya. Tapi kalau bicara cara dakwah, cara jurnalistik, kasih ke Bang Edi gitu. Walaupun Bang Refli juga bisa kan jurnalistik kan, tapi pasti ada keahlian-keahlian. Nah di sini Pak Prabowo menurut saya memang dalam susunan menteri masih mengkhawatirkan. Nah jadi kalau diibaratkan dalam sistem IT itu tidak kompatibel antara operating system dengan hardware-nya dengan aplikasinya gitu. Nah operating system Pak Prabowo ini kan operating system UUD 45 versi tahun 1945. Tapi pelaku-pelakunya itu kompatibelnya dengan Undang-Undang Dasar 2002 atau 2024 yang kemarin setelah dirusak oleh MK gitu ya. Jadi ini semua menurut saya dalam kesadaran Pak Prabowo. Jadi kita masih mendoakan semoga Pak Prabowo tahu caranya memberantas virus-virus ini. Kalau dalam logika antivirus, sebenarnya virus itu bisa dikarantina supaya ketika dibuka langsung dicegah. Ketika dia bekerja langsung dicegah. Itu antivirus dalam sistem karantina yang bisa dijalankan di sistem antivirus. Tapi mendapatkan antivirus itu memang harus betul. Nggak bisa hanya download sembarangan dari link yang nggak jelas gitu ya, atau yang bajakan gitu. Nah yang proper saya kira banyak di negeri ini yang paham gitu ya. Dan saya rasa kalau lihat di struktur pilkada di bawah, sebenarnya masyarakat itu tidak sefufu fafa kemarin sebetulnya. Jadi sekarang di bawah itu nggak ada tuh yang bawa-bawa nama fufu fafa untuk menang, gitu. Artinya kemarin itu murni mungkin pragmatis gitu ya. Mungkin Pak Prabowo pun menilai oh ini cara satu-satunya untuk menang. Itu kalau prasangka baik saya ke beliau. Saya pernah berhubungan dengan beliau tuh beberapa kali ngobrol ya. Saya rasa nggak mungkin beliau mengkhianati bangsa ini, gitu ya. Jadi saya masih punya harapan besar menunggu reshuffle kabinet. Mudah-mudahan ada yang datang dari sini beberapa dan mudah-mudahan mungkin Pak Mansa masuk lagi jangan-jangan. Amin. Nah kalau Pak Mahfud masuk mungkin agak beda, gitu. Bang Saididu misalnya masuk agak beda. Mungkin Menkumham dikasih ke Bang Refli juga akan beda banget, gitu. Nanti untuk lembaga kepresidenan Bang Edi aja yang pegang gitu. Jadi banyak orang hebat di sini bahkan 2014 2019 dan itu jauh lebih ideologis daripada yang sekarang ada di lingkaran sana gitu. Yang di lingkaran sana saya rasa Pak Prabowo juga mengukur gitu ya, masih bisa dikendalikan apa tidak, tergantung sistem antivirus Pak Prabowo yang diinstal saat ini seperti apa. Memang paling aman install ulang Windows-nya kalau yang pakai Windows. Itu saja dari saya sudut pandang operating system dari hardware dalam sistem IT. Jadi Pak Prabowo tinggal cari antivirus yang baik supaya tahu kalau ada yang mencoba melakukan pengrusakan sistem gitu ya, itu langsung auto detect gitu. Termasuk tadi saya keluar negeri tapi hubungi saya langsung. Nah itu kan termasuk salah satu jurus dari antivirus. Ya dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita